Selamat pagi. Nama saya Ida Ayu Warnita Dewi. Saya dari Pendidikan Bahasa Indonesia, NIM 2153B41035, LPTK Universitas PGRI Semarang, TPG Daljab Angkatan 1 2021. Hari ini 19 Juli 2021 pukul 9.47 Wita melakukan perekaman. Baik, nampaknya sudah hampir semua yang masuk, tinggal Raka ya yang belum. Sambil menunggu Raka, kalian silakan mengisi daftar hadir di Google Classroom di link seperti biasa. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. bagus. Baik, sambil menunggu ini yang belum hadir, semoga secepatnya sudah bisa bergabung. Saya minta dulu Nila silakan untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, tujuan pembelajaran ini juga tercapai. Silakan Nila. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nila, bagus sekali. Sebentar. Sebelum masuk, Ibu punya sebuah video. Ibu putarkan videonya, kalian perhatikan, simak baik-baik. Jadi video ini tentang hal yang sedang kita alami, ya, yang sedang terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi bahkan di seluruh dunia. Ya, perhatikan baik-baik ya. Baik, itu tadi video dari TikTok yang saya temukan. Bentar, oh Raka baru masuk. Sudah ya, selamat datang Raka. Kamu terlambat, tetap isi ini ya, tetap isi presensi yang ada di Google Classroom ya. Baik, berhubungan dengan video tadi, ya. Kalau kalian menjadi tenaga kesehatan seperti dalam video tadi, apa yang kalian lakukan? Atau apa yang kalian rasakan? Yuk, silakan siapa yang mau berkomentar. Jadi menurut saya adalah tenaga kesehatan merupakan salah satu kunci utama dalam menangani COVID-19 ini, karena tanpa mereka akan sulit untuk mengatasi pandemi seperti saat ini. Karena yang kita tahu, tim tenaga medislah pejuang garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini, terutama dalam menangani pasien yang positif. Jadi saya sangat bangga dengan tenaga medis karena perjuangan mereka yang rela jauh dari keluarga,
demi membantu masyarakat yang terkena COVID, jadi patut dihargai lah gininya penuhnya kerja kerasnya. Itu aja Bu. Oh, bagus sekali. Ya, jadi Nila mendukung ya, memberikan dukungan kepada tim medis. Oke, baik. Kalau tadi kita lihat Nila itu mendukung katanya. Nah, ternyata di luar sana ada yang malah berpendapat itu memang tugas mereka. Jadi tidak perlu didukung, tidak perlu dibesar-besarkan, perjuangan mereka itu memang tugas mereka. Bahkan ada juga orang yang berpendapat, kalian tahu ya, semenjak COVID ini, jadi tim medis atau tenaga kesehatan yang merawat atau yang menangani COVID itu mendapatkan insentif atau penghasilan tambahan, jadi gaji tambahan, kita bisa sebut dengan gaji tambahan. Jadi ada yang malah bahkan mengatakan, loh mereka kan dapat gaji tambahan, ada yang seperti itu bahkan. Kemudian ada yang berpendapat, jangan dekat-dekat dengan tenaga medis, nanti ketularan COVID. Bahkan ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat COVID itu tidak akan ada. Jadi stop saja anggaran atau insentif ya untuk tenaga kesehatan, maka COVID berakhir. Ada juga orang yang berpendapat demikian. Ada juga yang tidak jauh berbeda, juga tidak jauh banyaknya juga yang seperti Nila tadi, yang berpendapat mendukung. Nah, ada dua sudut pandang di sini. Dua sudut pandang inilah yang jika bertemu kita bisa melakukan sebuah diskusi. Nah, kalau kalian ingat apa materi kita sebelumnya? Kita sudah belajar tentang apa? Tentang debat, Bu. Ya, tentang debat. Nanti dibuka lagi ya. Tentang debat, kita sudah belajar tentang debat, kalian berkenalan dengan debat. Nah, hari ini adalah kelanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya. Seperti sudah tadi saya bahas sedikit meskipun ya melalui video tadi bahwa ada sudut pandang yang berbeda. Seperti Nila tadi dia mendukung tenaga kesehatan. Seperti yang tadi saya sampaikan bahkan ada juga yang menolak, yang tidak setuju, yang tidak suka dengan tenaga kesehatan. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian mampu mengidentifikasi permasalahan pertama, kemudian sudut pandang, argumen, dan simpulan dari simulasi debat yang menimbulkan pro dan kontra. Jadi yang menimbulkan sesuatu yang berlawanan seperti tadi ya. Jadi ada pendapat Nila tadi yang mendukung, kemudian ada pendapat kontra-kontra lainnya yang bertolak belakang. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melaksanakan debat berdasarkan permasalahan, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Nah, untuk yang kedua ini kita hanya berkenalan saja dulu, nanti kelanjutannya ada pada pembelajaran berikutnya. Jadi pembelajaran hari ini kita berkenalan melaksanakan debat secara sederhana saja dulu. Baik, untuk selanjutnya Ibu punya video kembali. Jadi kalian perhatikan baik-baik videonya. Ibu bagi kelompok dulu ya. Anggun dan Devik nantinya akan mendukung topik ya. Kemudian Nila, Raka, Wida, Ibu tunjuk yang menolak topik atau mosi. Kemudian sisanya Listia dan Jenny, silakan kalian mengamati ya. Ibu putarkan dulu video. Nanti perhatikan baik-baik, lakukan tugas kalian, ya. Tugas kalian apa dulu ketika video ini diputarkan? Tugas kalian adalah kalian memahami permasalahannya dulu. Jadi pahami dulu permasalahannya, kalian tahu dulu apa yang harus dibahas. Kalian nanti akan bisa menentukan pandangan kalian, argumen kalian berdasarkan itu. Sebentar. Ya, sudah muncul ya. Silakan perhatikan baik-baik video satu ini.
yang akan ditanyakan. Baik, itu tadi video ya dari berita-berita, dari judul-judul berita yang menunjukkan bahwa pariwisata Bali ini katanya efeknya karena pandemi itu lebih mengerikan bahkan dari bom Bali. Mengapa? Karena tidak hanya terjadi di Bali, tetapi juga di dunia. Ya, semua warga dunia tidak bisa bepergian, apalagi masuk ke Bali untuk berpariwisata, untuk berwisata itu tidak bisa. Nah, kalau kalian sudah lihat video tadi, jadi kelompok yang mendukung ya dan yang menolak, silakan cari. Jadi silakan cari argumen atau pendapat-pendapat dari berbagai sumber. Kalian boleh lihat di sumber internet boleh, atau misalnya kalian ingat, oh iya bapak saya gitu, saya tanya langsung bapak saya gitu. Silakan kalian hubungi. Kemudian saya punya saudara yang juga bekerja di hotel, saya tanya, boleh. Silakan kalian hubungi. Saya berikan waktu kalian 10 menit. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Jadi saya sudah siapkan ruang. Kalian bisa perhatikan di Google Chat kalian, di ruang di sana nanti saja saya buka ya. Sudah ada ruang untuk tim yang menolak atau tim yang mendukung dan juga pengamat untuk berdiskusi. Nah, jadi ada kelompok yang mendukung, ada kelompok yang menolak dan juga yang sebagai pengamat. Silakan berdiskusi dengan teman kalian sana. Sebenarnya secara mandiri juga bisa. Jadi kalian cukup cari argumen atau pendapat-pendapat yang didukung dengan fakta atau data, itu akan sangat lebih baik lagi, lebih meyakinkan lagi. Kalian cari banyaknya, kemudian ketika nanti ditanggapi oleh kelompok lain, silakan keluarkan argumen-argumen kalian itu. Sudah bagikan KPD. Kita buka LKPD kalian. Jadi lembar kerja yang harus kalian kerjakan, di sana juga sudah ada hal atau petunjuk yang harus kalian lakukan. Kemudian untuk tim yang mendukung, silakan tulis di sana, walaupun nanti disampaikan secara lisan, kalian tetap tulis. Yang menolak juga silakan tulis argumen-argumen kalian di sini. Kemudian untuk tim pengamat, silakan tulis juga jawaban kalian di sini. Nanti hasilnya cukup disampaikan secara lisan saja. Ada pertanyaan sebelum kalian mulai berdiskusi? Ada pertanyaan? Untuk diskusi tidak. Baik, bagus sekali. Untuk diskusi akan tetap saya bisa amati di Google Chat. Silakan kalian berdiskusi ya. Waktu 10 menit saya berikan mulai dari sekarang. Kelompok yang menolak, Ibu pantau belum melakukan diskusi, silakan berdiskusi. Baik anak-anak, sudah selesai berdiskusi ya, saya lihat di ruang chat yang saya siapkan, kalian sudah berdiskusi dengan baik. Sayang sekali, Devik salah satu teman kalian yang harusnya gabung ke kelompok yang mendukung, ternyata sedang ada gangguan, entah mungkin jaringannya ya, tapi katanya sudah mengirim argumen juga kepada kelompoknya. Benar Anggun? Sudah? Sudah, Bu.
Baik, nanti kita tunggu saja kalau Depik bisa bergabung, bisa ikut, kalau tidak apa, bisa Anggun saja yang berbicara, nanti bisa digunakan juga jawaban atau argumen-argumen yang disiapkan oleh Depik, ya. Sudah siap semua? Sudah selesai? Sudah Siap, ya? sudah. Kalian dengarkan arahan dari saya, jangan dulu berbicara jika saya belum meminta kalian untuk berbicara. Nah, seperti yang kalian sudah saksikan sendiri di video tadi bahwa Bali adalah salah satu provinsi yang paling terdampak. Mengapa demikian? Karena Bali itu sektor pariwisata bisa kita katakan bahwa satu-satunya ya yang diandalkan, ya, yang paling banyak mendapatkan masukan itu memang dari pariwisata. Karena itu, seperti tadi dalam video tadi bahwa karena pandemi ini efeknya itu bahkan lebih mengerikan katanya daripada efek bom Bali. Sekarang Bali yang biasanya ramai ternyata sepi, jadi tidak ada lagi lalu lalang wisatawan baik dari mancanegara ataupun wisatawan domestik. Mungkin kita bisa katakan 2 atau 3 bulan belakangan ini sebenarnya sudah mulai berdatangan, tapi wisatawan domestik Bali sudah sempat dibuka untuk work from Bali, ya, bahkan pemerintah mengadakan itu. Untuk apa? Agar orang atau wisatawan domestik mau datang ke Bali. Rencananya sebenarnya bulan Juli bandara akan mulai dibuka, kemudian wisatawan asing bisa datang ke Bali awalnya. Ya, sayangnya karena ada varian baru dari corona itu, dari COVID-19 yang menyebabkan adanya gelombang pandemi kedua seperti sekarang, sehingga akhirnya harus ada PPKM. Ya, dan pariwisata Bali kembali ditutup. Ya. Nah, sekarang sudah ada 2 kelompok. Ada 3 kelompok sebenarnya ya, kelompok yang mendukung, kelompok yang menolak, kemudian kelompok yang sebagai pengamat saja, sebagai mengamati. Jadi untuk ini yang harus kalian lakukan. Yang pertama ya, ingat saya harus mengarahkan kalian. Jadi jangan berbicara apabila saya belum meminta kalian berbicara. Kemudian yang mendukung menyampaikan argumen, kemudian nanti ini berlangsung selama 5 menit. Kemudian kalau misalnya belum sampai 5 menit sudah habis argumennya, ya sudah, kita lanjut saja. Tetapi kalau sudah sampai 5 menit ternyata sebenarnya masih kalian ada argumen, kita tutup saja ya, karena waktu kita terbatas. Kemudian untuk kelompok penentang juga sama. Jadi yang menolak atau yang menentang menyampaikan argumen, yang mendukung menanggapi. Nah, itu juga berlangsung selama 5 menit. Terakhir, kelompok pengamat yang menyampaikan pandangannya sebelum dan sesudah mendengarkan debat, kemudian menyimpulkan debat. Bisa dipahami ya? Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya ingin kelompok mendukung dari penutupan pariwisata Bali ini untuk menyampaikan argumennya. Saya persilakan Anggun. Baik Bu, perkenalkan nama saya Launa Yuni. Di sini saya akan memberikan argumen saya terhadap penutupan pariwisata di Bali. Jadi saya mendukung penutupan pariwisata karena pariwisata berpengaruh besar terhadap peningkatan COVID-19 di Bali. Seperti kita ketahui, COVID-19 sangat mudah menyebar di tengah keramaian. Apalagi jika tempat-tempat wisata sekarang tidak ditutup, tentunya akan memperparah kondisi kesehatan di Bali. Sekian, terima kasih. Saya ulang kembali, Anggun menyampaikan dia setuju ya pariwisata di Bali itu ditutup karena menurut Anggun pariwisata itu dapat menimbulkan kerumunan ya, keramaian ya, sehingga bisa menyebabkan mudahnya tersebar COVID itu. Bagaimana kelompok dari Nila yang menolak? Siapa yang akan berbicara? Silakan memberikan tanggapan.
Baik, saya Loputin Lajunita. Pada kesempatan ini, di sini saya sebagai tim penolak dari argumen Anggun. Jadi menurut saya argumen Anggun itu kurang tepat karena bagaimanapun juga Bali merupakan daerah wisata yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber ekonomi utamanya. Bukankah pemerintah sudah memberikan arahan yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Lalu mengapa ini tidak diterapkan dan tetap membuka sektor pariwisata? Karena jika pariwisata ditutup, otomatis perekonomian di Bali akan sangat berdampak karena seperti yang saya katakan tadi, Bali merupakan daerah yang sumber ekonominya sangat bergantung di sektor pariwisata. Tidak hanya itu, bagaimana siswa SMK yang mencari jurusan perhotelan juga mendapatkan dampaknya, seperti tidak jadi PKL. Karena itu saya kurang mendukung jika sektor pariwisata ditutup. Sekian, terima Baik, kasih. bagus sekali Nila, dan itu berhubungan sekali dengan yang disampaikan Anggun. Poin pentingnya di sana untuk menanggapi Anggun adalah, bukankah kita bisa melakukan 3M? Ya, untuk apa pariwisata ditutup? Nah, itu inti dari Nila dari tanggapan Anggun. Bagaimana Anggun? Ingin menanggapi? Masih ada waktu? Baik, saya akan menanggapi argumen dari kelompok penolak. Jadi selain menggunakan 3M, belum tentu juga banyak masyarakat yang peduli dengan COVID-19, banyak yang beranggapan bahwa COVID-19 hanya konspirasi dan sebagainya. Jadi selama pariwisata ditutup, tentunya tidak akan membuat masyarakat menderita, melainkan masyarakat perlu mengembangkan usaha baru, usaha ekonomi baru selain pariwisata, seperti belajar berdagang atau menjadi petani. Semenjak adanya pariwisata, banyak sekali lahan-lahan sawah seperti untuk perkebunan menjadi bangunan-bangunan untuk hotel atau tempat-tempat wisata. Tentunya akan mengurangi pendapatan masyarakat yang seperti petani atau nelayan. Jadi perlunya juga untuk generasi muda juga perlu untuk mengembangkan usaha seperti menjadi petani atau nelayan. Sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Bagus sekali Anggun. Kalau tadi tanggapan dari Nila bahwa kalau pariwisata ditutup, bagaimana dengan Bali yang sektor utamanya dari wisata, dari pariwisata, jadi yang hanya mengandalkan pariwisata. Dan Anggun tadi menanggapi bahwa dari pandemi ini hal positif yang bisa diambil adalah ayo kita cari sektor lainnya selain wisata. Iya kan, untuk ekonomi ya kita cari yang lahan-lahan. Iya benar sekali tadi Anggun sampaikan, kalau zaman saya kecil itu masih banyak kebun, jadi kalau malam-malam itu tidak berani keluar. Kenapa? Karena sepi, masih ada sawah dan kebun itu masih banyak. Tetapi kalau sekarang itu, meskipun katanya selama PPKM ini lampu penerangan jalan dipadamkan ya kan, tetapi masih terang. Mengapa? Karena sudah tidak ada lagi lahan kosong di pinggiran jalan. Sepanjang saya lihat ya, sudah jarang sekali lahan kosong. Lebih banyak digunakan untuk pariwisata memang. Nah, waktu sudah habis, bagus sekali. Anggun, terima kasih dari kelompok pendukung untuk menyampaikan argumennya. Siap-siap kelompok yang menolak dari penutupan pariwisata ini menyampaikan argumen, dan Anggun siap-siap untuk menanggapi ya. Silakan dari kelompok yang menolak, siapa dulu yang mau menyampaikan argumen? Baik Bu, di sini saya akan mengargumenkan tentang tempat ini. Ibu, kalau argumen saya kalau wisata ditutup maka akan banyak ada pengangguran di Bali karena pencarian ekonomi pertama adalah wisata itu, Bu. Baik. Maka secepatnya lah wisata bisa dibuka biar mengurangi gini pengangguran. Baik, terima kasih. Baik, bagus sekali.
Tadi dari kelompok itu adalah argumen, sudah dengar Anggun? Argumen dari kelompok yang menolak penutupan pariwisata Bali karena menurut mereka karena penutupan pariwisata Bali menyebabkan pengangguran itu banyak. Nah, bagaimana? Silakan tanggapi Anggun. Baik, saya akan menanggapi argumen dari kelompok penolak. Jadi menurut saya penutupan pariwisata ini tentunya memang sangat menyebabkan banyak terjadinya pengangguran. Tapi lebih baik kita mengikuti perintah dari pemerintah, contohnya mengikuti PPKM dengan tertib. Jika PPKM berhasil mengurangi angka kematian COVID-19 atau angka bertambah kasusnya COVID-19, tentunya pembukaan pariwisata akan lebih cepat terjadi. Jadi lebih baik untuk saat ini kita mengikuti arahan dari pemerintah dengan terus menaati mengikuti vaksinasi, menerapkan 3M dan sebagainya. Jadi untuk saat ini memang banyak kasus pengangguran yang terjadi, tapi kita juga harus mementingkan masa depan untuk Bali ke depannya. Jadi untuk saat ini lebih baik kita tidak melawan aturan dari pemerintah. Sekian. Baik, bagus sekali Anggun. Ya, masih berhubungan juga tanggapannya baik sekali. Kalau tadi Raka katakan bahwa jika penutupan pariwisata Bali itu bisa menyebabkan pengangguran, nah tadi kalau Anggun tadi, ayo kalau kita sabar. Jadi inti dari argumen tanggapan dari Anggun itu adalah kita bersabar dulu. Ya, kalau sudah terkendali, COVID itu bisa terkendali, misalnya dengan vaksinasi atau 3M dan juga penutupan pariwisata sementara ini, itu untuk masa depannya akan baik. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok menolak? Saya tetap jadi argumen saya tetap tidak setuju dengan pendapat Anggun. Karena bagaimanapun, walaupun kita sabar, ya memang benar kita harus sabar. Tapi seperti yang kita ketahui, sebagian besar masyarakat Bali itu mengandalkan penghasilannya di bidang ekonomi. Nah, sedangkan jika pariwisata ditutup, lalu bagaimana mereka akan mendapatkan uang sebagai sumber mata pencaharian utama mereka? Jika memang kita harus bersabar, tapi selama PPKM itu mereka kan tidak bekerja. Jadi mereka mendapatkan penghasilan dari mana begitu? Sekian. Baik, bagus sekali ya. Baik, itu tadi adu argumen dari kelompok menolak dan juga yang mendukung tentang mosi atau topik. Nah, bagaimana sekarang ya bisa kita katakan sebagai juri yang netral ya, yang tidak mendukung, tidak juga menolak ya, yang mengamati dari tadi. Silakan siapa yang ingin menyampaikan. Baik, perkenalkan nama saya Komajedi Etiani. Jadi saya mau menyimpulkan argumen saya sebelum mendengarkan debat ini. Jadi sebelum itu saya berpikiran bahwa pariwisata harus tetap dibuka bagaimanapun caranya, karena ya seperti yang kita tahu bahwa Bali adalah tempat pariwisata yang pendapatannya pasti dari kegiatan pariwisata. Jadi apabila ditutup, maka itu sangat berpengaruh seperti banyak karyawan yang di PHK ataupun lapangan kerja yang harus ditutup. Namun setelah mendengar debat ini, saya jadi berpikiran bahwa apabila kita sabar dan mau beraktivitas di rumah saja, mungkin COVID-19 bisa cepat berakhir dan pariwisata bisa lebih cepat dibuka, seperti itu. Ya, jadi apa yang kamu lihat dulu argumen utama dari yang mendukung tadi apa, kemudian yang menolak tadi apa? Argumen dari Anggun mungkin
dia mendukung penutupan pariwisata di Bali demi kelangsungan Bali ke depannya, agar kita tidak terus berdiam di rumah saja. Kemudian pendapat dari Nila itu pariwisata harus tetap dibuka agar perekonomian di Bali tidak mati. Tapi apabila kita ngotot untuk terus membuka pariwisata, COVID-19 tidak akan berakhir. Baik, terima kasih Jenny sebagai tim pengamat. Ternyata walaupun tadi kalian hanya berbicara sebentar ya, tetapi ternyata tadi bisa mengubah tanggapan atau pandangan dari Jenny. Jenny yang awalnya dia tidak setuju dengan penutupan pariwisata, tetapi setelah mendengar argumen-argumen yang disampaikan oleh kelompok mendukung, yaitu tadi Anggun, ternyata berubah pikiran, ya, dan setuju dengan apa yang disampaikan oleh Anggun tadi. Ya, ternyata seperti itu. Kalau kalian baca kembali, kalian kan sudah mendapatkan bahan ajar ya. Kalau kalian baca kembali, tujuan dari debat itu apa? Bisa memengaruhi pikiran orang lain. Ya, hanya dengan seperti tadi saja ternyata secara tidak langsung bisa mengubah pemikiran Jenny. Oh ya sudah, mungkin yang awalnya Jenny ingin berwisata, sekarang saya mau di rumah saja. Ya, baik, seperti itu. Nah, dari yang kalian tadi lakukan, apa yang tadi kalian lakukan, tadi saya sempat menyebutkan ada argumen, kemudian tanggapan. Ya, tadi ada yang saya ingin menanggapi, saya ingin menyampaikan argumen, tadi seperti itu. Pertanyaannya adalah, argumen dan tanggapan itu sama atau tidak ya? Menurut saya argumen itu adalah pernyataan yang mendukung pendapatnya, sudut pandangnya, sedangkan pendapat itu seorang yang menanggapi argumen atau sudut pandang orang lain. Iya, bagus sekali. Ada yang ingin menambahkan? Jadi menurut Jenny itu argumen itu pernyataan yang mendukung pendapat tadi ya. Kemudian kalau tanggapan itu menanggapi. Silakan Lila, mungkin ingin menambahkan? Jadi menurut saya argumen dan tanggapan itu sama-sama pendapat dari seseorang. Namun bedanya adalah cara penyampaian atau maksud saya yang menyampaikannya. Jika argumen adalah yang menyampaikannya itu orang yang ingin memberikan pendapat untuk mempertahankan argumennya, sedangkan tanggapan itu adalah orang yang menanggapi argumen tersebut dengan pendapatnya sendiri. Seperti itu Bu, kurang lebih. Iya. Jadi sebenarnya dua yang disampaikan oleh Jenny dan juga Nila itu benar ya. Kalau kita gabungkan itu benar. Kalau argumen tadi benar, pernyataan yang mendukung sudut pandang. Misal tadi, sudut pandang dari kelompok Anggun adalah mendukung. Jadi dia akan membuat sebuah pernyataan yang mendukung pendapat atau sudut pandang itu. Jadi dia cari hal-hal yang bisa mendukung mengapa saya mendukung Mosi. Sedangkan misalnya kalau dari kelompok Nila juga sama. Saya akan mencari pernyataan-pernyataan yang mendukung saya menolak. Itu adalah argumen. Ya, jadi pernyataan yang gunakan untuk mendukung sudut pandang. Benar sekali Jenny. Kemudian kalau tanggapan, itu benar tadi yang disampaikan oleh Nila. Jadi tanggapan itu sebenarnya sama, dia adalah argumen. Hanya saja argumen yang digunakan untuk memberikan sambutan ya atau berikan feedback ya, balasan terhadap sebuah argumen. Boleh komentar ataupun misalnya kritik yang berlawanan. Biasanya tanggapan itu diberikan sudut pandang ini yang biasanya menjadi latar belakang atau landasan sebuah debat itu berlangsung. Ya, benar sekali.
Baik, secara tidak langsung ya, kalian itu sebenarnya sudah belajar unsur-unsur dari debat. Ya, unsur debat apa saja? Mosi. Tadi mosi sudah ya, topik tadi kita sudah sempat bahas karena ini juga sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Jadi seperti tadi penutupan pariwisata Bali itu adalah mosi yang kita bicarakan. Jadi topik yang dibicarakan dalam debat itu disebut dengan mosi. Kemudian, mengapa tadi saya berbicara, membuka, kemudian meminta berbicara, oh silakan Anggun, silakan Nila, karena saya di sana tadi sebagai seorang moderator. Moderator adalah pengatur jalannya debat. Ya, ini adalah poin yang paling penting dalam debat. Nanti unsur-unsur debat ini secara spesifik, secara detailnya lagi akan kita bicarakan pertemuan berikutnya. Kemudian tim afirmasi. Jadi Anggun tadi sebagai tim afirmasi, jadi tim pro juga kadang disebut, yaitu tim yang mendukung topik atau mosi. Kemudian Nila bersama kelompoknya tadi sebagai tim oposisi, ya, atau tim kontra yang menolak topik. Ya, kemudian terakhir tadi tim Jenny itu adalah tim netral yang sebenarnya tidak mendukung, tidak juga menolak, tetapi hanya mengamati saja, seperti yang tadi dilakukan oleh Jenny dan juga Listia. Bisa dipahami? Bagus sekali ya. Sebelum kalian harus mengerjakan nanti evaluasi, saya ingin kalian ada salah satu dari kalian menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari dulu. Apa yang sudah kita pelajari? Jadi pada hari ini pada pembelajaran kali ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang tata cara berdebat, mempelajari apa itu argumen dan tanggapan, dan yang terakhir kita mempelajari unsur-unsur debat. Sekian, Bu. Ya, bagus sekali Nila. Nah, dari pembelajaran hari ini saya ingin ajak kalian merefleksikan. Jadi merefleksikan apa yang sudah kalian pelajari. Nah, untuk apa kalian belajar debat? Ketika kalian mampu berdebat, kalian sebenarnya sedang mengasah kemampuan berpikir kalian dan juga berbicara kalian. Seperti tadi, ya, ketika Anggun menyampaikan sebuah pendapat, harus dijawab atau harus ditanggapi oleh kelompok lainnya, yaitu Nila misalnya tadi. Nila itu tidak ada persiapan karena dia tidak tahu apa yang akan disampaikan oleh Anggun. Secara tidak langsung, ketika kalian harus menanggapi argumen dari lawan kalian, kalian sedang mengasah kemampuan berpikir kalian. Jadi melalui debat ini, kalian bisa mengasah kemampuan berpikir kalian dan juga tentu saja berbicara. Karena debat adalah salah satu bentuk keterampilan berbicara. Ya, jadi itu juga bisa mengasah keterampilan berbicara kalian. Kemudian yang kedua, yang terpenting dalam debat, meskipun tadi kelompok Anggun dan kelompok Nila memiliki perbedaan sudut pandang, memiliki perbedaan pendapat, tetapi yang paling penting di sana adalah cara menyampaikan pendapat mereka. Ya, karena apa? Bagaimana pendapat itu disampaikan, ternyata mampu memengaruhi orang. Terbukti dari sekarang. Ya, sekarang ketika kalian melakukan argumen dan tanggapan, ternyata bisa memengaruhi Jenny sebagai pengamat. Jadi tujuannya sebenarnya debat itu tidak hanya cari menang dan kalah seperti umumnya diketahui, tapi debat itu untuk memberikan informasi kepada orang lain juga bisa, dan untuk memengaruhi pikiran orang lain. Nah, untuk mengetahui sekarang ketercapaian kompetensi pembelajaran hari ini, soalnya ada 5, ada 2 soal pilihan ganda dan uraian. Kalian bisa kerjakan itu setelah pembelajaran ini berakhir. Ya, sampai sekian. Ada pertanyaan dulu? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Silakan ya, bisa dibuka tautannya itu setelah pembelajaran ini saya tutup. Silakan kalian masuk ke Google Form, dikerjakan itu dengan baik. Jangan sampai terlewat. Untuk pertemuan selanjutnya, saya ingin kalian bersama kelas kalian yang menentukan mosinya. Ya, kalau tadi saya yang menentukan mosi, tetapi pertemuan berikutnya kalian yang menentukan mosi. Ya, sebelum itu, sebelum saya tutup, ada pertanyaan?
Tidak ada? Tidak, Ya, Bu. baik. Jika tidak, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan Raka untuk memimpin doa teman-temannya. Siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa sebelum mengakhiri. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, bagus sekali anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian, tetap Siap. diam di rumah saja, jangan berkeliaran. Ya, ikuti pembelajaran dari rumah dengan tetap bersemangat ya. Kalian boleh keluar, terima kasih. Selamat siang.